Kita buka press conference pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu yang telah bergabung dalam Zoom ini. Pada sore hari ini, Kementerian Kesehatan melakukan press conference terkait dengan informasi-informasi atau update terkait dengan tanggapan untuk kelangkaan obat masa pandemi COVID-19 ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa minggu lalu pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4826 tentang harga eceran tertinggi obat dalam masa pandemi COVID-19. Namun demikian, beberapa media di pantauan kami masih ada catatan-catatan ataupun informasi terkait dengan kelangkaan obat pada belakangan minggu ini. Untuk itu, telah hadir pada sore hari ini pelaksana tugas Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Gigi Ariyanti Anaya MKM, yang akan menyampaikan informasi terkait dengan kelangkaan obat tersebut. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya para teman-teman jurnalis, mudah-mudahan pada sore hari ini informasi yang bisa diberikan dapat memberi pencerahan buat kita semua dan memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya. Kepada Dr. Gigi Ariyanti Anaya, kami persilahkan. This meeting is being recorded. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore rekan-rekan media yang saya hormati. Seperti kita ketahui bahwa minggu lalu tanggal 3 bulan 7 Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 Menkes 4826/2021 tentang harga eceran tertinggi obat dalam masa pandemi COVID-19. Tujuan dari ditetapkan harga eceran tersebut, harga eceran tertinggi ini adalah untuk memastikan obat-obatan yang sangat diperlukan untuk penanggulangan COVID-19 harganya bisa seragam dan dapat tentunya dijangkau oleh masyarakat. Itu adalah tujuan dari pemerintah. Sampai saat ini masih belum ditemukan obat yang terbukti secara klinis untuk mengobati COVID-19. Namun ada beberapa obat yang dianggap potensial dan sudah dapat dipakai dalam penanganan terapi COVID-19 ini. Bapak Ibu, para media, dengan meningkatnya angka kasus COVID-19 ini, tentunya diikuti dengan peningkatan kebutuhan terhadap obat-obatan untuk penanganan COVID-19. Dan di lapangan, harga-harga obat yang dianggap potensial untuk penanganan COVID ini terjadi lonjakan juga dari harga-harga ini yang tentunya pemerintah merasa perlu untuk melakukan pengendalian terhadap harga-harga obat di pasaran agar permintaan untuk masyarakat bisa dapat dipenuhi. Nah, Bapak Ibu, untuk itu Kementerian Kesehatan merasa perlu mengatur
atas harga-harga dari obat-obat terapi penanganan COVID-19 ini yang tentunya kami bersama-sama dengan industri tentunya sudah melakukan kerjasama dalam bagaimana kita bisa memenuhi ketersediaan obat-obatan untuk penanganan COVID-19. Kami tentunya dari Kementerian Kesehatan mengajak para industri sediaan farmasi khususnya yang terkait dengan penanganan COVID ya, untuk mendukung pelaksanaan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terhadap harga eceran tertinggi demi melindungi kepentingan masyarakat dan banyak pihak yang ingin memperoleh keuntungan pribadi ya di tengah kesulitan yang sedang kita hadapi ya, di mana saudara-saudara kita banyak yang terkena COVID-19 ini, virus COVID-19, dan tentunya membutuhkan obat-obatan untuk penanganannya. Terkait itu, kami ingin menjelaskan beberapa hal terkait komponen dari HET ini yang Bapak Ibu bahwa HET ini sudah kita kaji dengan baik ya, sehingga diharapkan tentunya HET yang dikeluarkan oleh pemerintah ini bisa terjangkau oleh masyarakat dan juga tidak menyebabkan industri merugi, di mana tentu yang kita utamakan masyarakat dapat menjangkau obat-obat COVID-19 ini dengan harga yang wajar dan terjangkau. Bapak Ibu yang para media yang saya cintai, tentunya selain menjamin aspek keamanan dan farmakologis ini, tentunya hal yang penting yang kita lakukan dalam hal ketersediaan obat COVID-19 adalah penjelasan stok-stok obat-obat ini, obat-obat untuk penanganan COVID, dan saya ingin menekankan di sini bahwa kami sudah melakukan pengecekan bahwa kita memiliki stok yang cukup dan tentunya stok yang kita punya ini kita sudah menghitung masih cukup dengan lonjakan kasus yang saat ini cukup tinggi dan membutuhkan obat-obatan. Nah, dalam hal ini tentunya ada beberapa kendala yang kita hadapi, yaitu adanya kendala dalam distribusi di mana kita mengharapkan dan kita berharap industri-industri tidak menahan obat-obatan yang ada di industri maupun di PBF sehingga dapat diakses oleh masyarakat secepatnya. Untuk Bapak Ibu sekalian para media, kita tentunya kita harus menjamin keamanan, mutu, dan manfaat obat-obatan yang dibutuhkan dalam penanganan COVID-19 ini. Di mana tentunya tanggung jawab itu harus dilakukan oleh pemerintah agar obat-obatan ini bisa diperoleh oleh masyarakat. Saya ingin menggambarkan bahwa pada saat ini stok cukup banyak ya. Kalau kita lihat oseltamivir kapsul itu ada 11.636 tablet, kemudian favipiravir ada 24.400 tablet, remdesivir. Memang remdesivir ini kelihatannya stok kita ada 148.891 yang kita sedang mendorong remdesivir lagi import, dan saat ini remdesivir sudah akan sampai lagi di Indonesia. Dalam 1-2 hari ini kita sudah akan memiliki penambahan stok dari yang ada sekarang. Begitu juga dengan azitromycin tablet ya. Ini juga stok kita cukup banyak, ada 12.300 tablet yang ada di lapangan ya. Tentunya ini untuk sementara stok ini cukup sambil kita terus mendorong industri. Kemudian juga yang memang stok terbatas adalah tocilizumab ya, hanya ada 421, tetapi tocilizumab ini hanya digunakan untuk kasus kritis. Artinya kasus kritis itu dihitung sangat kecil ya dibandingkan dengan kasus gejala ringan atau gejala sedang.
Nah, tocilizumab ini memang kita sedang mengupayakan untuk menambah. Insya Allah dalam 1-2 hari ke depan kita sudah punya tambahan stok tocilizumab karena sudah diimpor. Dan tentunya kita punya multivitamin tablet ya yang cukup banyak ya. Nah, semua stok-stok ini ada di mana? Semua stok-stok obat ini ada di Dinas Kesehatan Provinsi, sudah disebar di Dinas Kesehatan Provinsi, tentunya ini bisa diakses di daerah. Kemudian ada di instalasi farmasi pusat, kemudian ada di industri farmasi dan PBF, ada di rumah sakit, dan juga ada di apotek. Nah, Bapak Ibu, para media, instalasi farmasi pusat dan 34 dinas kesehatan provinsi ini menyimpan obat untuk sebagai buffer stok ya, baik di pusat maupun di daerah untuk kita membuffer apabila stok-stok obat di lapangan kosong sehingga kita harapkan masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan terhadap obat-obatan yang dibutuhkan dalam penanganan COVID-19. Nah, Bapak Ibu, ini adalah ketersediaan hari ini. Tentunya kita akan melakukan update setiap hari ya, karena tentunya stok akan berubah setiap hari. Obat-obatan tersebut tentu akan segera kita distribusikan ke rumah sakit, jejaring apotek kimia farma, dan apotek-apotek lainnya untuk dapat diakses oleh masyarakat. Dan tentunya Bapak Ibu, untuk itu Kementerian Kesehatan telah membuat satu aplikasi yang disebut aplikasi Pharma Plus, di mana ketersediaan obat di apotek dapat diakses oleh masyarakat. Bapak Ibu, tentu hal ini kita lakukan bekerja sama dengan industri ya, baik industri BUMN maupun industri swasta lainnya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu masyarakat, Pharma Plus ini bisa diakses dengan mudah ya. Nanti aplikasi ini akan segera di-launching sehingga bisa kita melihat kemana atau di mana apotek stok itu ada. Ya, contohnya azitromisin ada di apotek kimia farma. Nanti apotek kimia farmanya juga bisa diakses. Ini di daerah mana apotek kimia farmanya. Pharma Plus ini jejaringnya sampai ke seluruh Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, para media, untuk memenuhi kebutuhan obat yang meningkat sejalan dengan lonjakan kasus, pemerintah juga telah mendorong seluruh industri sediaan farmasi baik swasta maupun BUMN untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Ya, kemudian juga kalau memang produknya import agar mempercepat proses importasinya. Dan setelah itu kita mendorong dan memantau industri agar sesegera mungkin mendistribusikan obat-obat ke vaskes dan ke apotek-apotek sehingga tidak ada penimbunan dari obat-obatan di industri ataupun di PBF agar masyarakat bisa terus mengakses obat-obatan yang ada yang tentunya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kami tentu menghimbau seluruh anggota masyarakat sebelum membeli obat-obatan terapi COVID-19 harus berkonsultasi dulu dengan dokter terlebih dahulu ya. Kecuali vitamin, semua obat-obatan yang tadi sudah saya sampaikan itu harus dibeli dengan menggunakan resep dokter. Karena apa? Karena obat itu tentunya mempunyai resiko. Kalau digunakan tidak sesuai, maka obat ini akan menjadi racun, bukan malah mengobati. Nah, itu yang harus dipahami oleh para masyarakat. Kami juga menghimbau para industri agar membantu pemerintah menanggulangi kondisi pandemi saat ini ya dengan lonjakan kasus yang cukup tinggi. Dan juga kami himbau agar tidak ada penimbunan obat ya yang tentunya nanti akan merugikan ya. Dan tentu dalam hal ini nanti kita juga bekerja sama dengan aparat ya agar tidak ada penimbunan obat. Kami ingatkan bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan terhadap terapi COVID-19.
yang sebaik-baiknya. Demikian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ade, Ibu Arianti Anaya yang telah menyampaikan update informasi terkait dengan stok obat di Indonesia masa pandemi COVID-19 ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, khususnya pada teman-teman wartawan, kami buka untuk diskusi dengan narasumber dan di chat sudah muncul ini dari sebentar, kita lihat. Oke, dari Fitri Liputan 6. Yang nomor 1 pertanyaannya adalah laporan terbaru dari Tangsel. Nyaris seluruh apotek di sana diserbu karena obat di puskesmas habis. Padahal resep dokter sudah di tangan. Bagaimana jika seandainya stok obat di apotek habis? Artinya warga akan butuh waktu lama untuk peroleh obat. Mungkin satu-satu dulu ya Bu Ade untuk bisa menjawabnya. Ya. Ya. Ya, kami sedang tentunya distribusi ini memang harus dipercepat ya, karena stoknya ada di PBF dan di industri kita sudah melihat, dan sekarang tinggal kita dorong agar industri dan PBF segera mendorong ke Vaskes dan ke apotek-apotek agar masyarakat bisa segera mengakses. Yang nomor 2, Kemenkes sudah tetapkan harga eceran tertinggi, tapi hasil survei KPPU terbaru masih ada kenaikan harga obat untuk pasien COVID-19 di sejumlah daerah selama PPKM darurat ini yang melampaui harga HET. Bagaimana tindak lanjutnya? Dalam hal ketidakpatuhan apotek yang atau adanya penjualan obat COVID yang melebihi dari harga HET, maka Kementerian Kesehatan sudah bekerjasama dengan aparat hukum yang akan menindaklanjuti terhadap ketidakpatuhan terhadap peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Oke, kemudian kendala apa sih yang paling banyak dirasakan di provinsi maupun di wilayah-wilayah kendalanya? Kendalanya kendala apa nih, Pak? Distribusi. Iya, memang kendala distribusi kalau kita lihat di peta yang sudah kita lakukan pemetaan, sebenarnya yang paling yang stok ini yang agak yang agak terbatas ya, tetapi tetap ada, itu adanya di daerah-daerah zona merah gitu ya. Tapi kalau yang zona hijau gitu justru kami sudah melihat kondisinya aman. Nah, tentunya kita akan mendorong industri untuk mendorong distribusinya ke zona-zona yang memang merah, di mana kebutuhannya tinggi, dan itu tentu suplainya harus diutamakan daripada zona-zona hijau yang kami lihat petanya masih kondisinya aman. Tetapi intinya stok ini kita pantau setiap hari agar jangan sampai terjadi kekosongan dari obat. Baik, Ibu Ade, terima kasih. Mbak Fitri, cukup ya. Kita kembali ke Mbak Intan dari Harian Kompas. Pertanyaannya, 1, bagaimana perhitungan terkait ketersediaan dan distribusi oksigen dan obat dengan prediksi kebutuhan di rumah sakit dan vaskes, terutama di masa sekarang yang juga terjadi lonjakan kasus di daerah luar Jawa dan Bali. Kemudian yang kedua, berapa anggaran yang disiapkan untuk pengadaan obat dan oksigen? 3, apa saja kendala yang dihadapi? Oh, yang nomor 3 sama tadi, Ibu. Jadi nomor 1 dan 2 dulu aja. Terima kasih. Silakan Ibu Ade. Kita akan menghitung, cara menghitungnya adalah kita akan melihat kebutuhan setiap orang itu terhadap obat maupun oksigen ya. Kemudian kita akan menghitung kalau obat itu kita akan menghitung prediksi kasus yang tanpa OTG ya, orang tanpa gejala, kemudian gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat sampai kritis. Itu akan dilakukan perhitungan. Biasanya OTG itu 80% ya, lebih besar daripada
daripada yang kritis. Nah, berdasarkan perhitungan itu, perhitungan prediksi dari jumlah kasus, maka kita bekerja sama dengan organisasi profesi menghitung kebutuhan obat. Dari situlah maka dilakukan bagaimana kita bisa memenuhi ketersediaan obat seperti itu. Tetapi memang ini kan lonjakan kasus yang 2 minggu terakhir itu di luar dari prediksi kita yang awalnya sebelum hari raya itu kita kelihatan stabil ya, dan sekarang lonjakan kasus bahkan lebih besar daripada pada tahun lalu atau pada bulan Februari. Nah, inilah yang menyebabkan kita pemerintah sedang berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan produksi atau distribusi dari ketersediaan obat-obatan ini di dalam lonjakan yang sangat tinggi. Kemudian terkait anggaran, tentu anggaran akan disesuaikan dari jumlah kebutuhan prediksi yang ada, dan dengan adanya lonjakan kasus yang sekarang meningkat, bukan tidak mungkin akan ada penambahan anggaran lagi untuk pembelian obat-obatan yang harus disediakan oleh Kementerian Kesehatan untuk buffer stock maupun untuk melayani pasien-pasien yang isoma. Yang isoman kan kita memberikan obat. Iya. Bu Ade, satu lagi dari Mbak Intan, dengan kondisi seperti ini, apakah ada di Tenggarai ada perusahaan obat yang menahan untuk ya kayak tadi yang disebutkan Bu Ade di awal untuk keuntungan seperti itu? Apakah ada seperti itu, Bu Ade? Kami tidak akan membilang bahwa itu ada atau tidak, tetapi kalau kita lihat stok ini ada cukup banyak, tentunya kita akan terus melakukan pemantauan kepada industri-industri atau PBF untuk tidak melakukan penimbunan dari obat-obatan tersebut, karena kalau kita menghitung dari kebutuhan dibandingkan dengan stok, maka harusnya masih cukup seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Bu Ade. Mbak Intan, itu ya jawaban dari narasumber. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Mas Frisky dari Tempo. Kemudian pertanyaannya adalah, berapa banyak obat yang diimpor dan dari negara mana saja, Bu? Silakan, Ibu. Sebenarnya kalau obat-obatan yang seperti oseltamivir, azitromisin, vitamin gitu ya, itu kita sudah produksi di dalam negeri. Tetapi ada beberapa produk yang seperti remdesivir ya, azitromisin, ini produk-produk yang remdesivir, tocilizumab ya, IVIG ini masih import dari berbagai negara. Ada yang dari India, ada yang dari Bangladesh, ada yang dari Cina, ada yang dari Jerman, seperti itu. Nah, memang kita belum bisa membuat, tetapi mudah-mudahan remdesivir segera bulan Agustus kita sudah bisa memproduksi di dalam negeri, sehingga kita akan lebih siap untuk memenuhi stok yang ada di dalam negeri. Baik, terima kasih Bu Ade. Mas Rizky, demikian ya jawabannya. Kemudian yang berikutnya Bu Ade, dari Putri, dari BNPB, ini dari BNPB, sesuai dengan presentasi Ibu, ketersediaan obat masih aman, tetapi ada beberapa kesulitan didapatkan obat di lapangan. Mengapa ini terjadi ya Bu? Ya, itu tadi yang kami sampaikan bahwa kita sedang mendorong industri untuk obat-obat segera didistribusikan ya di vaskes dan di apotik-apotik baik BUMN maupun apotik swasta lainnya agar bisa segera diakses oleh masyarakat seperti itu. Ya, kita juga tahu kondisi sekarang juga keterbatasan ya. Industri juga ada yang sebagian stafnya COVID, ada yang itu juga menjadi kendala juga ya. Tetapi kami terus mengupayakan agar pendistribusian bisa sesegera mungkin. Baik, Mbak Putri dari Gatra, pertanyaannya sama tadi dan sudah dijawab tadi di pertanyaan yang awal. Mungkin bisa kita lewati ya Mbak Putri ya. Kemudian yang berikutnya dari Mas Nurholis, berita 1. Bentar, kita cek dulu.
Mungkin yang berita 1 ini bisa dilewati, barangkali ini sebentar kita lihat lagi. Apa benar apotek hanya melayani penjualan obat COVID-19 eee, dengan resep tradisional? Ini sepertinya tidak ya, Bu. Nanti kita coba, cek lagi Mungkin dan cukup harus Pak dengan Gus ya? tanda tangan basah. Ya sudah Kemudian cukup Pak Gus. ah, Sudah cukup mungkin. oh cukup ya, baik baik. Baik, eee, terima kasih ya Bapak Ibu sekalian dan teman-teman media yang sudah bergabung dalam, Zoom pada sore hari ini. Kita mungkin cukup sampai di sini untuk, press conference pada hari ini. Dengan peran serta media, maka diharapkan, sosialisasi tentang harga eceran tertinggi berdasarkan dengan Permenkes 4826, masyarakat bisa paham, kemudian industri dan juga penjual-penjual obat. Kemudian stok obat masih cukup dan pemerintah senantiasa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui skema-skema yang sudah diatur. Kemudian juga ada aplikasi Pharma Plus untuk masyarakat memudahkan untuk mendapatkan obat. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman jurnalis yang berbahagia, kiranya cukup dan kami ucapkan terima kasih kepada narasumber Ibu Ade selaku PLT Dirjen Farmankes Kementerian Kesehatan, para wartawan dan juga yang hadir di sini ada Pak Rendi, kemudian ada Ibu Widiawati dan juga ada Ibu juru bicara Ibu juru bicara Kementerian Kesehatan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami cukupkan sampai di sini. Semoga pertemuan kita pada press conference hari ini membawa manfaat untuk kita semua, wabil khusus kepada masyarakat Indonesia yang sedang dilanda musibah COVID-19. Kami tutup, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.